bagi hidup kami, masa depan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, bekerja di antara kami, dan hanyalah Engkaulah yang menjadi sumber dan pengharapan kami. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk menikmati berkat firman kebenaran Tuhan. Kami mendengarkan dan kami diberkati, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Nah, orang-orang kudus, Jemaat GKMI Kenari, ya. Selamat ketemu lagi. Saya diberi nats Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Ceritanya tentang Petrus dan Yohanes dipanggil mahkamah agama di hadapan ahli Taurat, imam-imam besar, dan kami menyaksikan betapa ia sungguh menyatakan dengan berani tentang apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dan tidak salah, tepat banget kalau majelis ya yang meminta tema ini dengan judul saksi yang tidak ragu-ragu. Dan kita tahu Petrus, Yohanes adalah saksi daripada kematian dan kebangkitan Yesus, ya. Dan setelah kenaikan Yesus dan setelah Roh Kudus turun dicurahkan memenuhkan kehidupan mereka, hidup mereka sungguh-sungguh berubah. Dan sejak saat itu mereka menjadi saksi Kristus yang efektif, ya. Dan bagaimana mereka menjadi saksi yang tidak ragu-ragu ditunjukkan dengan keberanian mereka yang ditulis di dalam ayat 13, ya, dari Kisah Rasul pasal 4. Bahkan disebutkan di dalam ayat 17 ketika mereka diancam, ya, mereka tidak takut, mereka tidak berhenti, mereka tidak mundur. Ya, kita lihat pernyataannya di dalam ayat yang ke-18 sampai 20. Kita akan membaca sama-sama. Kisah Rasul pasal 4 ayat 18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jadi mereka diminta untuk stop ngomong soal Yesus. Mereka disuruh untuk berhenti, ya, dan tidak lagi mengkhotbahkan, menyiarkan, mengatakan apapun tentang nama itu. Ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka dengan penuh keberanian, ya. Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ayat 20. Kalau boleh kita baca sama-sama ayat 20 ini. 1, 2, 3. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saksi yang tidak ragu adalah saksi yang melihat, saksi yang mendengar langsung, bukan karena kata orang, tetapi karena apa yang dia alami, ya. Dan Petrus dan Yohanes adalah saksi itu. Dan hari ini jemaat, engkau dan saya adalah saksi itu. Ya, saksi tentang apa? Saksi tentang Yesus Kristus yang sudah mati tersalib untuk menanggung kutuk kita, menghapuskan dosa kita, ya, dan membawanya kepada kematian di dalam tubuh Yesus. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan memberikan hidup kepada semua kita. Ya, dan berita itu adalah berita keselamatan sepanjang masa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, itu yang diceritakan oleh Petrus dan Yohanes. Itu yang juga diceritakan
gereja pada hari ini. Dan gereja itu adalah saudara dan saya. Amin. Ya. Sebetulnya banyak gereja memprogramkan penginjilan, ya, amanat agung sebagai programnya. Itu bagus sekali, tetapi saya melihat banyak jemaat menjadi beban. Ya, ketika mereka disuruh untuk menginjil, disuruh untuk memberitakan tentang Yesus, disuruh untuk dengan tidak ragu-ragu, dengan keyakinan yang penuh untuk bercerita kepada siapa saja, ya, kepada pembantu, kepada karyawan, kepada majikan, kepada teman, kepada tetangga, kepada orang-orang yang kita jumpai, dan orang berkata begini, maaf, saya nggak pintar ngomong, ya, aduh maaf, saya nggak berani, saya ada di lingkungan yang fanatik, aduh. Ya, aduh terus. Dan penginjilan itu menjadi satu beban. Saudara, pagi ini saya tidak mau lagi memberi kepada saudara beban. Ya. Penginjilan bukan beban, menjadi saksi bukan beban. Amin. Ya, itu satu sukacita buat kita. Ya. Kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Ini sambungannya, ya. Kisah Rasul 4 ayat 33. Satu, dua, tiga. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudaraku, bagaimana mereka bisa bersaksi dengan begitu powerful, dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan semangat, dengan ekspresi yang begitu menyala-nyala. Kuncinya adalah bahwa mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ya, kasih karunia yang melimpah-limpah itu siapa? Bapak Ibu tahu? Kita baca ya, Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-17. Sebelumnya ayat 16 dulu ya, saya baca untuk kita. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhan Yesus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia yang melimpah itu adalah kasih karunia yang diberikan, dan kemudian diberikan lagi kasih karunia, dan kemudian disusul lagi dengan kasih karunia, dan terus menerus kasih karunia. Saudara bisa membayangkan ketika saudara berdiri di tepi pantai, lalu ada ombak datang, ya, riak begitu, gelombang. Setelah sampai dekat saudara atau mungkin melewati kaki saudara, kemudian riak itu kembali ke laut. Tapi kemudian disusul lagi dengan riak yang berikutnya. Nah, saya membayangkan begini, kasih karunia demi kasih karunia itu seperti itu. Ya, dia bergerak terus mendekati dan membasahi kita. Kemudian dia datang lagi dan terus membasahi kita. Ya, sampai kita betul-betul meluap, melimpah dengan kasih karunia. Ayat 17 kita baca sama-sama. Siapakah kasih karunia ini? Ya, ayat 17, 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia bukan diberikan, kasih karunia bukan dikirimkan, tapi kasih karunia itu sendiri datang karena dia bukan sesuatu, dia bukan doktrin, dia bukan pengajaran. Kasih karunia bukan lain adalah pribadi. Kasih karunia adalah pribadi. Pribadi siapa Bapak Ibu, Saudara? Yesus Kristus, dialah kasih karunia itu. Jadi sebetulnya
Yang dinyatakan firman Tuhan itu seperti ini. Karena kasih karunia itu melimpah-limpah di dalam kamu, dan Yesus yang adalah kasih karunia itu melimpah-limpah di dalam kamu, maka saya, maka kita semua akan otomatis menjadi saksi. Amin Bapak Ibu. Otomatis. Meluap, melimpah. Saudara pernah makan makanan yang baunya keras sekali? Yang namanya durian. Siapa suka durian di sini? Oh banyak ya. Siapa yang nggak suka durian? Aduh banyak juga. Ini namanya makanan kontroversial ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Saya di dalam rumah tangga aja, saya pro. Istri saya kontra. Tapi karena istri saya mengasihi saya, satu kali pergi ke Gang Baru, ya, Gang Baru. Tahu ya Gang Baru ibu-ibu? Di Semarang ini, di Kudus, bukan di Kudus. Satu kali dia ingat saya suka durian. Lalu dia menawar dari jarak jauh. Ibu, duriannya enak enggak? Jarak 5 meter Bapak Ibu. Karena dia orang yang paling enggak tahan bau durian. Dia bisa mual dan tumpah-tumpah. Ya, saudara-saudara, tapi karena sayang sama suaminya suka sekali, saudara-saudara, dia bilang, "Bu, bungkus." Tolong dibuka semua, taruh di dalam plastik, saya bawa pulang. Sampai baunya nggak keluar, dibungkus rapi. Saudara, dia bawa pulang dan dia surprise buat saya, ya. Dia memberi durian yang dia tidak suka, tapi yang saya suka. Saudara-saudara, saya makan dan nikmati durian itu. Dan saudara tahu, beberapa jam kemudian saya ke toilet, bau durian. Ya, ketika saya sendawa, ini apa namanya? Orang Jawa bilang glegeen. Ya, bau durian. Wah, istri saya bilang, "Ya ampun, baumu di mana-mana." Apa yang saya makan, itu juga yang saya keluarkan. Itu yang namanya melimpah. Nggak bisa tuh ditahan-tahan, nggak bisa diatur-atur, nggak bisa tuh disetel-setel, ya gitu aja. Jadi kalau mau jadi saksi Tuhan Bapak Ibu, jangan mikir bagaimana caranya, metodenya, strateginya, tekniknya. Ya sudah gitu aja. Nggak usah dibikin pusing-pusing. Saya mendapat cerita seorang pendeta masuk ICU karena sakit yang menimpa dirinya. Di sebelahnya ada seorang pemuda yang masuk ICU juga habis kecelakaan, gegar otak. Sama-sama nggak sadar Bapak Ibu. Dua orang ini dalam keadaan tidak sadar, sesekali menggigau, ngelindur. Ya, orang kalau nggak sadar tuh ngomongnya nggak bisa dikontrol, betul nggak? Bapak pendeta menggigau dengan doa-doa yang memberkati jemaatnya. Dia menyebut kata Yesus, nama Yesus. Dan dia ngomong tentang Yesus kepada orang-orang seperti kalau dia berkhotbah. Sebelahnya pemuda yang nggak tahu nih apa kepercayaannya, apa agamanya. Tetapi suster-suster di situ tahu kalau dia menggigau, keluar kata-kata kotor, keluar omongan-omongan kepahitan, keluar omongan-omongan yang nggak bagus. Ya, ini dua orang duduk berbaring bersebelahan, satu Pak Pendeta, yang satunya orang biasa. Ya, ini bukan karena pendetanya ya, saudara-saudara.
tapi menggigonya beda. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, Pak Pendeta sama pemuda itu yang di sebelahnya makanannya kira-kira sama enggak ya setiap hari? Kalau ngomong soal makan nasi samalah ya, makan lentok ya semua suka ya. Tapi apa yang ada di jiwanya, yang dia baca, yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia renungkan, kepada siapa dia berkumpul, hari-hari yang dia lewati, saya berkata kepada saudara, pasti makanannya beda. Gak bisa diatur-atur Bapak Ibu. Keluar begitu saja. Ya, kalau boleh jemaat di tempat ini mabuk sebentar aja gitu ya. Orang mabuk tuh gak bisa kontrol loh perkataannya. Ya, mabuk sebentar aja gitu ya. Orang gak boleh bilang, orang gak bisa ngomong gini, gak usah bersaksi tentang Yesus ya. Ya, gak usah ngomong tentang Yesus ya. Alam sadar kita ngomong, ya ikutlah. Saya nggak mau bikin masalah dengan tetangga, saya nggak mau bikin masalah dengan siapapun juga. Saya orang baik. Saudara-saudara, tapi kemudian dibikin mabuk sebentar aja, kira-kira apa yang keluar dari perkataan-perkataan kita? Atau kalau kita tidur, kita nggak sadar, alam bawah sadar kita yang berbicara, kita ngelindur, kira-kira ngomong apa? Saudara, saya punya anak nomor 2, jujur ya, dia ada di dalam lingkungan yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik. Saudara, satu hari dia cerita, ya, dia diajak minum dan mabuk. Tapi teman-temannya ngomong, kamu nih orang Kristen yang luar biasa. Kamu tahu enggak apa yang kamu ngomong semalam? Kamu ngomong tentang Yesus loh. Kamu bersaksi tentang keselamatan. Kok bisa gitu ya? Bapak Ibu, mabuknya jangan dicontoh ya. Tapi saya mengatakan kepada anak saya mengatakan kepada keluarga saya, lihat apa yang orisinil adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan siapa kita. Dan saya berkata kepada jemaat GKMI Kenari, engkau milik Yesus. Yesus sudah mati buat kamu, menebus seluruh hidupmu, dibayar dengan lunas. Hidupmu bukan milikmu, tetapi Kristus ada di dalam kamu. Amin. Jadi saya tidak pernah pusing saudara mau bersaksi bagaimana. Kalau saja saya di tempat ini memberitahukan kepada saudara tentang Yesus, Yesus, Yesus. Khotbah-khotbah minggu tentang Yesus, Yesus, Yesus. Aku membaca Alkitab tentang Yesus, Yesus, Yesus. Seluruh hidupmu engkau berpikir tentang Yesus, Yesus, Yesus. Engkau merenungkan tentang firman tentang Yesus, Yesus. Setiap hari hidupmu adalah Yesus. Orang gak bisa menghambat kita untuk tidak menjadi saksi bagi Tuhan. Karena apa yang engkau makan, engkau masukkan ke dalam pikiran, hatimu, jiwamu, seluruh hidupmu, itu juga yang akan keluar. Saudara-saudara, lihat di dalam Markus pasal 7, ayat yang ke-36. Markus pasal 7, ayat 36. Ada seorang tuli yang disembuhkan oleh Yesus. Ketika dia disembuhkan, dia melonjak dengan sukacita dan kegirangan. Dia mengalami langsung peristiwa yang penuh dengan mujizat dalam hidupnya. Dan peristiwa itu terjadi oleh karena Yesus. Pribadi yang penuh kasih karunia itu telah memenuhkan seluruh hidupnya. Sampai akhirnya ketuliannya lepas. Dan kemudian dia bisa mendengar lagi. Ayat 36. Yesus
berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya apa? Supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Yang memerintahkan ini siapa? Yesus. Kalau orang bilang, apapun yang Yesus ngomong, kita mesti taat. Betul enggak? Ini Yesus ngomong loh. Jangan ngomong-ngomong loh ya. Jangan cerita-cerita ya. Sudah, diam aja. Mereka enggak bisa taat, Bapak Ibu. Bahkan Yesus sendiri yang ngomong. Saudara-saudara, kenapa? Karena kesaksian itu mengalir begitu saja. Gak perlu diatur, gak perlu ditahan-tahan. Ya, kata selanjutnya. Tetapi makin dilarangnya mereka, Yesus melarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Saya nggak tahu. Andai kata ada orang yang berdiri di sini dan berkata penginjilan tidak penting. Bersaksi tidak penting. Stop. Kamu mau ikut nggak? Saudara, saya bilang, bahkan Yesus sendiri aja nggak bisa stop untuk orang bisa cerita tentang Dia. Dan itulah kekuatan Injil. Paulus berkata, aku memiliki kekuatan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi jujur ya, saya dengan jemaat yang saya melayani, saya jujur juga dengan saudara yang saya pagi ini melayani, saya nggak pernah khawatir dengan saudara untuk tidak bersaksi. Saya hanya mau berpesan, selama Kristus dan Sang Kasih Karunia itu mengalir melimpah di dalam hidup kita, kesaksian itu akan mengalir keluar kemana saja lewat hidup kita, kepada siapa saja lewat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Saya hanya mau bilang, kalau engkau di sini, dengarkanlah hanya Yesus saja. Ketika engkau di rumah membaca firman, bacalah hanya tentang Yesus saja. Karena dialah kasih karunia yang kita perlukan. Dialah segalanya. Soal masalah keuanganmu, bisnismu, keluargamu, soal masa depanmu, soal kesehatanmu. Di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, banyak orang mengkhawatirkan dan mencemaskan. Saya mau berkata kepada saudara, apapun yang engkau perlu, ketika Yesus diberitakan, semuanya disediakan. Ketika Yesus diberitakan, semuanya diselesaikan. Dia adalah juru selamat kita, kebenaran kita, hidup kita, masa depan kita. Saya hanya ingin sebagai hamba Tuhan memberitakan tentang Yesus, supaya hidupmu dipenuhi dengan Yesus. Saudara tidak perlu tentang motivasi. Saudara juga tidak perlu belajar tentang hal-hal yang lain. Bukan tidak boleh ya, jika dibandingkan apa yang saya maksudkan. Karena banyak mimbar dipakai untuk memberi motivasi kepada jemaat. Mimbar dipakai untuk memberitakan tentang psikologi, filsafat, pendapat-pendapat akal pikir manusia. Dan jemaat banyak juga yang berkata, bagus, bagus, bagus. Tapi, apakah itu semua tentang Yesus? Kalau semua hal itu bisa disingkirkan, saya mau berkata hanya nama Yesus saja yang tidak bisa disingkirkan dari hidup kita. Gereja ini ada, saya bilang, GKMI Kenari, ini gereja yang sangat luar biasa. Saya punya histori di sini. Ya, zaman dulu Pak Yusuf Roni, Hamran Amri diundang di sini. Saya lagi berkobar-kobar umur 18 tahun. Saya jadi jemaat di sini.
Nah, saya ketemu istri yang jemaat di sini juga. Ya, terima kasih ya GKMI Kenari. Hari ini saya ketemu lagi saudara GKMI Kenari dan berhadapan dengan saudara. Waktu saya umur 18 tahun, saya duduk di situ. Hari ini 58 tahun, 40 tahun yang lalu. Saya masih ada di sini dan gedung ini bagus dan makin bagus. Ya. Tapi mungkinkah suatu hari, jika gereja ini ada sesuatu yang boleh dihilangkan, apa yang boleh dihilangkan dan apa yang tidak boleh dihilangkan? Mimbar ini boleh ditiadakan dan namanya tetap gereja. Alat-alat musik ini boleh ditiadakan dan namanya tetap gereja. Ya. Kursi-kursi boleh ditiadakan dan namanya tetap gereja. Bahkan gedung gereja ini boleh ditiadakan dan namanya tetap gereja. Pengkhotbah di depan saudara boleh ditiadakan dan engkau tetap jemaat. Kalau saudara jemaat, kalau kita gereja, apa yang tidak boleh ditiadakan dari hidup kita? Saya mau katakan satu nama ini, Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena nama itu tidak bisa ditiadakan oleh siapapun juga. Dan tentang berita nama itu, tidak ada seorang pun bisa menghentikannya. Mahkamah agama, ahli Taurat, imam-imam besar, saudara, semuanya berkata, stop ngomong Yesus. Tapi mereka berkata, tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang Dia yang sudah bangkit dari maut. Dan itulah Bapak Ibu kekuatan saya hari ini untuk melayani dan hidup bersama dengan jemaat, bersama dengan engkau. Saya akhiri dengan kesaksian. Saya keluarga, ada istri, ada anak-anak, dan di rumah tangga kami ada pembantu. Beberapa kali kami ganti pembantu. Dan setiap mereka ada di rumah kami, mereka lihat hidup kami. Mereka mendengar tentang nama Yesus. Istri saya, karena yang paling banyak waktu dengan pembantu adalah istri saya, hanya share aja betapa ia sangat menikmati hidup dan punya kepastian masa depan oleh karena nama Yesus. Nah, setiap hari menunjukkan sukacita oleh karena nama itu. Nyanyi-nyanyi, hidup dalam damai. Dan kami katakan Yesus mengasihi semua kita dan Yesus juga mengasihi Mbak. Saudara, saya enggak mentargetkan dia bertobat atau enggak peduli. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah mengalirkan apa yang saya nikmati setiap hari dan itu adalah Yesus. Satu hari gereja butuh tenaga bersih-bersih. Mbak saya ini, ya karena di tempat kami kan pocokan. Akhirnya mengerjakan juga di gereja. Satu hari dia bilang, saya mau ikut Yesus. Siapa suruh? Bukan saya. Bukan kami orang-orang di gereja. Ya, makanya kalau di gereja di sini punya pembantu, punya tenaga bersih-bersih, punya pelayan, nggak harus Kristen ya. Kita boleh terima siapa saja. Jadi saksi buat mereka. Saudara-saudara, dan akhirnya mereka satu keluarga dibaptis sebab mereka menerima Yesus juru selamat yang hidup. Dan di tempat kami itu 2 kali terjadi. Sampai hari ini mereka menjadi jemaat. Saudara, tidak ada target di dalam hidup saya memenangkan berapa jiwa. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa hidup saya, hidup keluarga kami dipakai sebagai saksi Kristus. Dan itu cukup. Setiap hari saya makan Dia,
mendengar tentang Dia, merenungkan tentang Dia. Bagaimana saya mengekspresikan melalui kata-kata, tindakan, pikiran, saudara? Bukankah tentang Dia saja? Oke, jemaat GKMI Kenari. Yang ada di dalam hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu adalah Kristus yang sudah memenuhkan engkau. Saya sekali lagi tidak khawatir bagaimana engkau menjadi saksi, karena engkau sudah dipenuhi kasih karunia dan Yesus yang melimpah-limpah di dalam hidupmu. Dan selamat, kamu pulang dan kamu bekerja, kamu sekolah, kamu berteman, ya, dalam masa new era, new normal. Saudara, kamu berhubungan dengan siapa saja di perusahaan, di toko, ya. Kamu adalah berkat buat dunia ini. Kamu adalah terang dunia. Amin. Kamu adalah saksi Kristus. Kamu adalah Kristus di dalam kamu. Saudara-saudara, enjoy aja. Nikmati hidup. Dan izinkan Yesus itu mengalir dalam hidupmu. Dan semua orang yang bersama dengan engkau diberkati. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena nama Yesus kami diselamatkan. Karena nama Yesus kami hidup dan dipelihara atas hidup kami. Dan kami percaya masa depan kami ada di dalam Yesus. Itu sebabnya tugas menjadi saksi yang penuh dengan kuasa, penuh dengan keberanian. Tugas menjadi saksi yang tidak pernah ragu-ragu. Itu adalah bagian yang menyenangkan dalam hidup kami. Sebab sama seperti Petrus dan Yohanes bersaksi dengan begitu luar biasa. Demikian juga kami, gereja Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang Yesus sudah mati buat kami semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan menerima semua kebenaran ini. Haleluya, semua kita berkata, amin. Tuhan memberkati.